الله 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 ما لنا مولى سوى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita masih diberi rahmat, oleh Allah kita masih diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan kita melanjutkan dengan mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Salah satu nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu ketika kita masih di dunia, kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangankan amal kita, tempat yang kita gunakan untuk ibadah itu akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu bumi akan menceritakan semua amal yang dilakukan di atasnya. Orang yang dia melakukan ibadah dimanapun berada, itu bumi akan menjadi saksi. Ya Allah, orang ini sujud kepadamu, saya saksinya. Ya Allah, orang ini ibadah kepadamu, saya saksinya. Meskipun saat kita ibadah tidak ada yang melihat, meskipun saat kita ibadah kita itu sedang sendirian, tetapi kita jangan pernah khawatir, tempat yang kita gunakan untuk ibadah itu akan menjadi saksi. Bahkan dulu itu ada beberapa orang yang dia itu tidak pede dengan amalnya, Bunda, karena menganggap amalnya terlalu kecil, menganggap amalnya terlalu remeh. Akhirnya mereka itu kadang amal-amal yang kecil ini tidak dilakukan. Satu contoh, melihat apa yang dilakukan Utsman bin Affan dalam sedekah, Masya Allah, dengan unta 1000, dengan muatan penuh, ditambah kuda, ditambah sekian banyak emas, kemudian perak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengsedekahkan semua harta kekayaannya. Sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan hartanya, dibagi dua, separuh diberikan kepada Nabi. Sahabat Abdurrahman bin Auf pun sama. Maka ada sahabat-sahabat yang dia itu dalam melakukan kebaikan itu mereka merasa minder. Utsman bin Affan sedekahnya itu miliaran, kalau saya cuma 2000 ini gimana? Udah nggak usah lah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ratusan juta, kalau saya cuma 5000, akhirnya minder karena mereka mampunya cuma ibadah yang kecil. Maka Allah itu mengingatkan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Udah, kamu kalau melakukan kebaikan sekecil apapun, maka itu pasti kamu akan mendapatkan balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Makanya kita harus alhamdulillah,
Malam hari ini oleh Allah kita ditakdirkan bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama thalabul ilmi. Dan jangan lupa kita niat iktikaf di masjid kita ini. Mari kita mulai majelis kita ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayahnya. Semoga yang sakit oleh Allah diberi kesembuhan, yang sulit semoga oleh Allah segera diberi kemudahan, dan semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita malam hari ini sampai pada ayat 47-48 dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Yang maknanya kalau dalam tafsir Jalalain, ya bani Israila, wahai bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, udkuru nikmati, ingatlah kalian dengan nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian. Allati an'amtu 'alaikum, yang telah aku berikan kepada kalian. Maka ingatlah nikmat itu bisyukri 'alaiha bitaati, dengan cara kamu syukur dan kamu taat. Cara untuk mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah itu dengan taat. Ya Pak ya, bisyukri 'alaiha bitaati, dengan taat kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita keluarga yang baik. Mensyukurinya bagaimana? Berarti taat bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Allah memberikan kita lisan yang normal, maka cara untuk mensyukurinya bagaimana? Kita taat, yakni menggunakan lisan kita dengan yang baik, dan seterusnya. Wa anni faddaltukum ay aba'akum 'alal alamin, dan ingatlah aku telah mengunggulkan leluhur kalian, mengalahkan seluruh alam, ay alimi zamanihim, yakni orang-orang alim pada masanya. Leluhur kalian ingatlah dulu telah aku jadikan golongan paling unggul, mengalahkan seluruh alam pada masanya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan kalian semua takutlah pada hari di mana kalian tidak akan membela, seseorang bisa membela orang yang lain, sedikit pun tidak akan pernah bisa membela. Yakni kalau dalam penjelasannya, orang muslim tidak akan bisa membela sedikit pun terhadap orang kafir. Kemudian wala tuqbalu minha syafa'ah, dan juga pada hari, ingatlah pada hari di mana tidak diterima syafaat, sedikit pun tidak diterima. Wala yu'khadhu minha adl, dan juga tidak akan diambil darinya tebusan, enggak menerima tebusan. Wala hum yunsorun, dan juga tidak ada bagi mereka itu orang-orang yang bisa menolong.
dan tidak akan mereka pernah bisa ditolong. Kita akan membahas dua ayat ini. Dua ayat ini masih membahas tentang orang-orang Bani Israel. Penting sekali kita untuk memahami Al-Quran itu berdasarkan penjelasan daripada para ulama. Karena apa? Karena Al-Quran ini merupakan kalamullah yang dalam memahaminya itu ada sekian macam ilmu yang harus dikuasai. Satu contoh ini begini. 3 pekan yang lalu kami itu karena ada tugas dari MUI, maka ke MUI pusat, ya, ke MUI pusat di Jakarta sana, rombongan dari Batam atas nama MUI. Karena memang ada beberapa aliran di Batam itu yang diduga, jadi belum diputuskan karena belum keluar fatwa, maka sifatnya diduga sesat. Maka di sana kami audiensi, kemudian kami menyampaikan dan sekian banyak fakta-fakta kami sampaikan, lalu kita serahkan ke pusat. Lalu setelah itu kita ke salah satu masjid yang terkenal di Jakarta. Di sana itu ternyata ada satu event, banyak sekali orang yang memamerkan Quran. Saya ulangi, orang yang memamerkan Quran. Lalu kita dari teman-teman MUI itu tertarik dengan salah satu Al-Quran, itu judulnya Al-Quran terjemah tanpa takwil, seperti itu. Saya ulangi, terjemah tanpa takwil. Wah, ini kok serem sekali judulnya. Karena kalau orang yang mempelajari tentang akidah, tentang tafsir, itu nanti ada namanya takwil, ada namanya tafwid, ada namanya taktil. Itu kaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang itu seringkali terjadi perbedaan antara aliran satu dan aliran yang lain. Maka di sana itu kita membaca astagfirullahaladzim, kok seperti ini. Lalu di sana kami temukan ternyata cetakan yang sangat bagus ini, cetakannya yang sangat baik, itu kurangnya satu. Tidak ada lajnah pentashihan Al-Quran. Saya ulangi, tidak ada rekomendasi dari lajnah pentashih Al-Quran. Maka kita, oh Masya Allah, ini kalau dari lajnah pentashih Al-Quran ini tidak akan dikeluarkan ini. Cetakannya bagus, ya Pak ya, disampaikan atau disebarkan dengan cara yang bagus, tapi isinya itu masih mengkhawatirkan. Jelas ya Pak ya? Itu kami sampai membawa satu untuk contoh, ini harus kita bawa untuk kita contoh. Kenapa? Al-Quran seperti ini, meskipun Al-Quran tapi penterjemahannya ini tidak melalui pentashihan lajnah pentashih Al-Quran, ini nanti bisa menjadi fitnah di masyarakat, Pak. Ya Pak ya? Makanya memahami Al-Quran itu harus kita hati-hati, nggak boleh sembrono, ya Pak ya. Nah, dalam hal ini ayat ini menegaskan, hei Bani Israel, hei orang Yahudi, ingatlah ketika aku memberi nikmat kepada kalian dan aku unggulkan kalian mengalahkan seluruh alam. Makna daripada ayat ini, Allah memberikan nikmat kepada orang Bani Israel atau orang Yahudi dan menjadikan mereka sebagai ras paling unggul di alam semesta. Jelas ya Pak ya? Tapi kalau dalam ulama-ulama tafsir, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab-kitab tafsir senantiasa disifati dengan ai abaakum, leluhur kalian. Artinya bukan orang Yahudi yang sekarang, tapi orang Yahudi yang dulu. Saya ulangi, bukan orang Yahudi yang sekarang, tapi orang Yahudi yang dulu. Maksudnya bagaimana? Kan sering ada orang mengatakan begini, wah orang Yahudi sekarang menguasai dunia, yang menciptakan ini orang Yahudi, yang menciptakan ini orang Yahudi, yang menguasai itu orang Yahudi. Wah mereka memang orangnya pintar-pintar, orangnya hebat-hebat.
Dalam Al-Quran pemahamannya tidak seperti itu. Dulu kalian dijadikan sebagai kaum yang terbaik. Kenapa kok dimaknai begitu? Karena dengan hadirnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai umat Islam, kalian sebagai umat terbaik di antara sekian banyak manusia. Lalu untuk orang Yahudi ini maka maknanya bagaimana? Oh, sebelum adanya Islam, mereka sebagai umat yang terbaik. Karena kalau kita lihat kan begitu, setelah masa Nabi Ibrahim itu semua nabi ya dari Nabi Ibrahim. Saya ulangi ya Pak ya. Ada sebuah pertanyaan begini, kenapa Nabi itu selalu dari orang Bani Israel? Katakanlah kalau di Indonesia itu kira-kira ada Nabi apa enggak ya? Dulu umpamanya gitu. Maka syaratnya cuma kalau di sini ada keturunan Nabi Ibrahim, maka ada kemungkinan di sini ada Nabi. Karena syarat daripada Nabi setelah masa Nabi Ibrahim itu adalah dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra Nabi Ishak, Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub, Nabi Yakub punya putra Nabi Yusuf, Nabi Yusuf kemudian Bani Israel dibawa ke Mesir, nanti ada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusa, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, sampai yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Semua ini adalah Bani Israel. Makanya Nabi Muhammad, orang yang Arab yang tinggal di Mekah, saat beliau mengaku jadi Nabi, ikrar sebagai Rasulullah, pertanyaan pertama orang-orang Bani Israel itu adalah, kalau kamu memang seorang Nabi, buktinya mana? Karena seorang Nabi syaratnya harus keturunan Nabi Ibrahim, artinya harus dari Bani Israel. Lalu Allah menunjukkan bukti-bukti bahwa Nabi Ibrahim itu pernah di Mekah. Di sana ada namanya Makom Ibrahim, bukti Nabi Ibrahim pernah di sana. Di sana ada namanya Hijr Ismail, tempat di mana putra Nabi Ibrahim. Di sana ada Sofa Marwah, bagaimana istri Nabi Ibrahim Hajar itu mencari air. Dan bahkan Ka'bah yang ini yang membangun Nabi Ibrahim. Ini adalah sebuah bukti otentik untuk menegaskan Muhammad sah sebagai Nabi karena punya keturunan Nabi Ibrahim. Jelas apa ya? Artinya syarat untuk menjadi seorang Nabi itu memang dari Bani Israel. Kenapa? Karena mereka sebagai manusia terbaik yang diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini sebelum adanya Islam. Ini kalau menurut ulama tafsir. Makanya di sini para ulama menjelaskan, fal fadlu sabitun li abaihim al mutaqaddimina la liman wujida fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang diberikan Allah itu adalah sebelum masa Nabi Muhammad. Tapi setelah masa Nabi Muhammad, yang menjadi umat terbaik itu adalah umat Islam. Jelas ya Pak ya? Maka semestinya kita itu beruntung, jangan malah kita berkecil hati. Kenapa? Karena di hadapan Allah kita sebagai umat terbaik. Bahkan dalam hadis diriwayatkan bahwa tolaba Musa ayyakuna minhum, Nabi Musa itu bahkan pingin jadi umat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa, Nabi yang betul-betul dibanggakan oleh Bani Israel atau orang Yahudi itu bahkan pingin jadi umat Nabi Muhammad. Makanya keunggulan ini sifatnya adalah ai abaahum fi qabli atau fi qabli wujudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum adanya Nabi Muhammad. Jelas apa ya? Ini pertama.
Karena kalau seperti ini artinya kalau kita membaca, mohon maaf kira-kira yang ada terjemahan itu leluhurnya ada kata terjemahan leluhur apa enggak? Kami unggulkan kalian Bani Israel. Ada leluhurnya Bunda? Ada. Tanda kurung ya. Iya. Nah itu satu contoh, tanda kurung ini penjelasan. Di luar tanda kurung itu terjemahan daripada perkata. Itu kalau insya Allah sesuai dengan lajnah pentaskehan Al-Quran. Hati-hati. Oleh sebab itu kita memang dalam Al-Quran ini sebagai kitab suci kita harus hati-hati. Kemudian dalam hal ini Allah berfirman, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan kalian takutlah pada hari di mana pada hari itu seseorang tidak bisa membela orang yang lain, nggak bisa membela siapapun. Yang dalam penjelasannya an-nafsu al-mu'minatu la taqbalu atau an-nafsi kafiratin syai'an min adzabillah. Orang mukmin itu tidak bisa membela sedikit pun atas orang kafir yang dia mendapatkan azab Allah. Kenapa? La tajzi nafsun an nafsi syai'an. Kemudian wala yuqbalu minha syafa'ah, dan juga tidak diterima syafaat sedikit pun. Tapi ini maknanya adalah untuk orang kafir. Saya ulangi, untuk orang kafir. Ayat-ayat seperti ini di dalam ayatnya tidak disebutkan kafir. Tapi dalam penjelasan ulama tafsir ini untuk orang kafir di mana la yuqbalu minha syafa'ah. Mereka tidak diterima syafaat untuk mereka sedikit pun. Lalu kalau untuk orang yang mukmin bagaimana? Ya Pak ya. Kan dalam ayat ini la yuqbalu minha syafa'ah, pada hari itu syafaat atau pertolongan tidak diterima sedikit pun, nggak boleh ada pertolongan orang satu menolong orang yang lain, itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi ini maknanya adalah terhadap orang-orang yang dia itu kafir. An-nafsu al-mu'minatu la taqbalu syafa'atuha fi nafsil kafirati. Artinya orang kafir itu nggak akan ada yang bisa menolong sedikit pun. Lah ini artinya begini, karena ulama itu sepakat. Kenapa kok dimaknai begini? Karena ulama itu ijma sepakat bahwa ini ahli sunnah wal jamaah. Syafa'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hakun. Bahwa Nabi Muhammad itu beliau memiliki hak syafaat. Padahal dalam ayat-ayat yang lain, satu contoh kalau kita membaca ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Siapa yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di sini maknanya bagaimana? Oh, ternyata dalam hadis disebutkan Rasulullah itu beliau minta izin kepada Allah. Di dalam banyak hadis, terutama tentang, karena kalau dalam kitab Is'adur Rafiq, di sana itu disebutkan bahwa wa awsaluha Ibnul Qayyim ila aksaro min isrina syafa'atan. Syafaat itu ada 20 macam, ya, ada 20 macam syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Orang yang menolong orang lain itu syafaat. Jadi syafaat itu kalau dalam beberapa penjelasan ulama tafsir, syafaat itu dari kata genap, ya, genap. Orang yang dia di akhirat itu dia harus menanggung semua amalnya sendirian.
Nah, dengan Rasulullah dia memberikan syafaat, Rasulullah itu akan memberikan pertolongan atau dia akan mendampingi orang ini. Ya Allah, ampuni orang ini, dan seterusnya. Lalu syafaat ini ada sekian macam atau ada bermacam-macam bentuknya. Di dalam beberapa keterangan bahkan disebutkan menurut Ibnul Qayyim itu ada 20 macam syafaat. Illa anna a'dhamaha al-muhtasata bihi alaihi salatu wassalam allati takunu la rohatal khalqi walau kufaron min tulil mawaqifi liya'jala kisabahu. Dan yang paling besar syafaat ini disebut syafaatul udma, syafaat yang paling besar. Syafaatul udma inilah yang betul-betul diinginkan oleh Rasulullah. Saya ulangi, diinginkan oleh Rasulullah. Dalam tafsir Ar-Razi itu disebutkan ada sekian banyak perintah ditujukan kepada Rasulullah kalau ingin mendapatkan ini. Contohnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Hei Muhammad, kalau kamu pingin mendapatkan makom mahmud, makom yang sangat terpuji. Ulama di sini menyebutkan makom mahmud itu artinya syafaat. Maka fatahajjat bihi nafilatallak. Kamu malam harus tahajud. Enggak Pak ya? Rasulullah itu, jadi ada beberapa hukum yang untuk umat itu sunnah, untuk Nabi itu wajib. Satu contoh, kita sholat malam itu sunnah, tapi untuk Nabi Muhammad sholat malam itu wajib. Kita korban itu sunnah, tapi untuk Nabi Muhammad wajib. Ada sekian hukum itu yang untuk Nabi Muhammad wajib, untuk umatnya sunnah. Lah salah satu yang diwajibkan itu sholat malam untuk Rasulullah. Loh kenapa ini? Karena asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, agar Allah memberikan makom terbaik, makom terpuji untuk Muhammad. Kalau kamu ingin bisa memberikan syafaat terbesar terhadap umatmu, sholat tahajudlah. Lalu ini makom mahmud ini syafaat yang terbesar ini kapan? Itu pada saat orang semua dikumpulkan. Ya umpamanya begini, kita di perumahan ini kira-kira berapa kakak, berapa orang Pak? 700 kakak. Kira-kira 700-an orang Pak ya? 700 kakak berarti ya 1.400 orang ya Pak ya. Umpamanya ini masih satu perumahan, dikumpulkan jadi satu. Terus seorang suami, ini semua dicampur, seorang suami mencari istrinya, itu sulit apa enggak Pak? Relatif masih muda lah ya, lihat bentuknya, lihat suaranya ketemu ini. Tapi kalau udah orang satu Batam dikumpulkan di satu Temenggung sana, kira-kira mencari satu orang itu sulit enggak Pak? Sulit. Sekarang umpamanya semua manusia sekarang itu katanya sekitar 8 miliar manusia ini. Jumlah penduduk sekarang itu kurang lebih sekitar 8 miliar, dikumpulkan jadi satu. Mau dihitung amalnya satu persatu, amal kecil, amal besar, semua pokoknya akan dicek. Kalau umpamanya seperti ini, lalu bagaimana? Lah ini belum orang 100 tahun yang dulu, 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang lalu, 200 tahun yang akan datang, berapa banyaknya? Waktunya berapa lama? Maka pada saat inilah semua orang ketakutan. Akhirnya ada manusia itu dia inisiatif, ayo kita datang ke Nabi Adam, karena Nabi Adam itu adalah bapaknya manusia. Semoga Nabi Adam bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nabi Adam sendiri ini malah ketar-ketir, wah, saya tidak pernah melihat ghadabnya Allah, murkanya Allah melebihi ketika waktu saya memakan buah yang dilarang. Udah saya sendiri nggak berani ini.
Coba datang pada Nabi Ibrahim, datang pada Nabi Musa, sampai terakhir pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang betul-betul dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatul udma. Tapi tidak hanya itu. Dalam penjelasan yang lain, syafaat itu ada yang wasaniyatu asy-syafaatu fi idkhali qaumin al-jannah bighairi hisab. Wa huwa mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat yang ini diberikan Allah khusus pada Nabi Muhammad. Orang dia itu oleh Rasulullah melalui syafaatnya, orang tersebut masuk surga dengan tanpa hisab. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak usah dihitung-hitung lagi. Nggak usah dicatat-catat lagi, nggak usah dihitung amalnya. Satu contoh begini, kita, ya bukan kita lah, ada orang dia itu melakukan maksiat, ya Pak ya, melakukan maksiat. Lalu ketika dia melakukan maksiat, maksiatnya ini ditampakkan di hadapan tetangganya, di hadapan anaknya, di hadapan istrinya. Kira-kira orang ini malu nggak? Kira-kira kita sanggup nggak, umpamanya Anda melakukan sebuah, ya bukan Anda, ada orang melakukan sebuah maksiat di video, ya Pak ya, kemudian disebarkan, sanggup nggak orang ini menghadapi ini? Lah itu nanti hisab itu begitu. Semua amalnya ditampakkan di hadapan manusia yang lain. Makanya Nabi pun itu sampai ketar-ketir. Nabi Adam itu ketar-ketir. Nah pada saat itu ada orang-orang yang dia itu bighairi hisab, tanpa hisab. Kalau menurut Imam Al-Qurtubi itu didasarkan pada hadis Rasulullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pingin selamat pada saat yaumul hisab ini, kita hendaknya di dunia kita senantiasa muhasabah, evaluasi lah Pak. Kira-kira ini kan sudah di bulan Januari, selama 1 tahun kemarin kita itu lebih banyak maksiatnya atau lebih banyak amal baiknya. Kalau masih banyak amal jeleknya, wah segera taubat ini Pak. Kalau ada kebaikannya, hendaknya ditingkatkan. Menurut Imam Qurtubi itu, orang-orang yang dia saat di akhirat bighairi hisab, tidak dihisab, itu adalah orang yang ketika di dunia dia senantiasa muhasabah, hisab. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah menyampaikan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu itu banyak ulama itu mereka kemana-mana mereka membawa 2 kerikil, 2 pasir atau 2 bebatuan. Satu warnanya hitam, satu warnanya katakanlah putih. Kalau melakukan kebaikan, oh alhamdulillah saya jamaah, ini diambil satu yang putih, kumpulkan. Alhamdulillah saya bisa baca Quran, ngambil satu. Terus kalau dia melakukan kebaikan yang putih. Tapi kalau dia itu melakukan maksiat, dia dengan jujur, tidak berusaha membela diri, tidak berusaha untuk membuat alasan, dia jujur pada dirinya sendiri, oh ini maksiat. Dia ngambil kerikil yang hitam, dikumpulkan, malam dihitung. Itu ada di beberapa kitab mauidhah. Salah satunya bahkan di kitab Is'adur Rafiq ini disebutkan begitu. Lalu kalau lebih banyak amal maksiatnya, ini bagaimana? Ulama ini akan menghukum dirinya, pokoknya malam ini saya nggak makan karena saya masih bisa dikalahkan oleh maksiat. Katakanlah hari ini lebih banyak maksiatnya daripada amal baiknya. Tapi kalau malam itu dihitung kemudian lebih banyak amal baiknya, orang ini akan bersyukur, alhamdulillah.
Karena memang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kita senantiasa muhasabah, Bunda. Orang itu kadang kalau dia tidak evaluasi, dia tuh nggak ngerti yang dilakukannya itu dosa. Saya ulangi nih, kadang orang itu ketika melakukan kesalahan, dia tuh nggak sadar yang dilakukan salah. Makanya yang paling fatal itu kalau terjadi pada orang-orang munafik yang ini adalah orang-orang kafir zindik. Wa idza qalu la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka dikasih nasihat, kamu jangan berbuat kerusakan, mereka akan membantah, qalu innama nahnu muslihun. Yang di situ disifati ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingat, mereka itu sedang membuat kerusakan, cuma nggak ngerasa. Saya ulangi ya, la yash'urun, nggak ngerasa. Lanjutannya itu wa idza qalu amanna wa ya, lanjutannya gimana? Wa idza khalau ila syayatinihim, bukan yang sebelumnya. Kok saya lupa ingatnya, Ustadz? Sebelumnya ini ini imam baru kita ya, alhamdulillah ini. Wa idza qila lahum aminu qalu amanna wa idza qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Itu sifatnya pertama la yash'urun, maknanya nggak ngerasa. Yang kedua la ya'lamun, nggak ngerti. Itu dalam penjelasan beberapa ulama tafsir, fatalnya orang-orang yang salah seperti ini, Pak. Ketika mereka melakukan sebuah kemaksiatan nggak sadar yang dilakukan salah, makanya fatal. Makanya penting sekali kita itu untuk muhasabah. Di balik apa yang kita lakukan, coba kita evaluasi. Ya Allah, kebijakan saya tadi itu benar apa salah ya? Ya Pak ya, yang saya omongkan tadi itu benar apa salah ya? Ini penting sekali. Jangan sampai kita itu masuk dalam kategori itu, membuat kerusakan di muka bumi, tapi fa innahum la yash'urun, mereka nggak ngerasa sama sekali. Ya, satu contoh di Porong itu, Sidoarjo itu orangnya nggak ngerasa ketika gali tanah itu ngebor, nggak ngerasa. Setelah terjadi kecelakaan, sampai sekarang masih terus terjadi. Wah, ini gimana? Akibat sebuah kesalahan yang tidak dirasa atau dia tidak merasa salah, itu bisa fatal akibatnya. Jelas ya Pak ya? Makanya di sana penting sekali kita untuk muhasabah. Menurut Imam Qurtubi, orang yang dia senantiasa muhasabah ini, dia akan yaumul hisab itu tidak masuk kategori orang yang dihisab. Di dunia orang ini sudah biasa menghisab atau muhasabah, maka di akhirat dia tidak dihisab. Lalu syafaat selanjutnya yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fam fi man istahaqqa ad-dukhula an-naro alla yadkhulaha wa taraddada an-Nawawi fi istihsasiha bihi wa jazama Ibnu Subki bi adamihi. Jadi pertama, yang selanjutnya adalah orang yang semestinya dia di neraka, Rasulullah memberikan syafaatnya dengan orang ini dia dimasukkan di dalam surga. Jelas ya Pak ya? Bahkan ini cuma kalau menurut Imam Nawawi tidak berani memastikan apakah ini khusus untuk Nabi Muhammad atau tidak. Tapi ulama itu sepakat yang namanya syafaat itu adalah hak. Lalu dalam Al-Quran ketika Allah berfirman
wala tuqbalu minha syafa'ah, dan pada hari kiamat itu tidak diterima syafaat sedikit pun. Nah, itu maknanya bagaimana? Ini untuk orang-orang kafir. Kalau untuk orang-orang mukmin, di dalam tafsir Mafatihul Ghaib bahkan disebutkan sekian banyak hadis, salah satunya Rasulullah sendiri menyampaikan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini bahkan terhadap umatku yang suka melakukan dosa besar itu tetap akan mendapatkan syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu tidak hanya untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang senantiasa membaca sholawat, bahkan orang yang senantiasa melakukan dosa besar selama masih iman, masih Islam, ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma paling belakang, ya cuma paling belakang. Maka dalam memaknai ini, syafaat ini artinya bagaimana? Syafaat ini kalau untuk orang-orang kafir dia tidak akan menerima syafaat sedikit pun. Wala yukhadhu minha adlu wala hum yumsorun, dan dia tidak diterima untuk dia itu tebusan sedikit pun, dan tidak ada satu pun yang bisa menolong ayyamnauna min adzabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, kami persilahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, kami lanjut. Bahwasanya begini, ini pengalaman dalam mengkaji Al-Quranul Karim. Bahkan kadang itu orang untuk mengkaji tafsir itu harus hati-hati begini. Kadang itu orang membawa kita, tapi dengan cetakan yang salah. Ya, dengan cetakan yang salah. Padahal ini ulamanya sudah benar, kemudian penjelasannya sudah benar, dibawa ke percetakan, percetakannya salah itu. Maksudnya bagaimana? Itu dulu pernah terjadi pada Sayyid Maliki, salah satu pimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita di masa sekarang ini, yang beliau memiliki sekian banyak kitab. Itu pernah dilapori oleh muridnya, ya Syekh, kok di dalam kitab ini ada pendapat bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan zina kalau di Darul Kufar, di daerah orang-orang kafir itu kok boleh zina, ini maksudnya gimana? Beliau kaget, loh, masa ada ulama membolehkan zina ini? Karena zina ini kalau satu hukum yang itu masih nasakh mansukh, itu umpamanya orang berandai-andai, ini tidak sampai menyebabkan orang ini keluar dari Islam. Satu contoh begini, seandainya saudara kandung boleh menikah, enak ya gitu. Ya, umpamanya ada orang begitu, ini tidak sampai dia dianggap salah fatal. Kenapa? Karena dulu pernah dibolehkan pada masa Nabi Adam alaihissalam, cuma untuk sekarang nggak boleh. Jadi kalau sesuatu yang dulu pernah dibolehkan, ini seandainya ada orang dia berandai-andai begitu nggak masalah. Tapi kalau sampai sesuatu yang mulai awal nggak pernah diperbolehkan, seandainya zina diperbolehkan, enak ini. Ini dari mulai Nabi Adam sampai kiamat tidak akan diperbolehkan.
Cuma dalam kitab itu sebutkan, loh kok ini diperbolehkan zina, ini bagaimana? Maka ketika mendapatkan laporan itu, Sayyid Maliki beliau langsung mengambil kitab yang sama dari cetakan yang berbeda. Diambil kitab yang sama dari cetakan yang berbeda, kemudian dibaca. Oh, gini. Ngambil lagi kitab yang sama dari cetakan yang berbeda, dibaca. Akhirnya beliau menyampaikan, oh ini bukan pendapat Imam Abu Hanifah, ini cetakannya salah. Kitab kamu titiknya salah, itu semestinya riba, bukan zina. Gara-gara salah menaruh titik yang semestinya zina, titiknya yang semestinya riba, titiknya di bawah, ini ditaruh di atas. Yang semestinya riba, ro nggak ada titiknya, dikasih titik, maka bacanya jadi zina. Aslinya riba menjadi zina gara-gara salah titik. Oh, ini kalau difatwakan ini fatal ini. Makanya orang kalau untuk menyampaikan kaitan dengan hal-hal seperti ini nggak bisa dia itu langsung sembrono gitu, nggak bisa. Akhirnya Sayyid Malik itu dia membawa murid-muridnya, ayo ini cetakan mana ini? Oh ini cetakan maktabah ini, udah ayo kita ke sana. Ketika di sana itu disambut oleh resepsionis, perempuan yang memakai pakaian katakanlah segini, memakai pakaian yang seksi bunda. Seketika beliau langsung ngerti, oh akar masalahnya ini. Apa Syekh? Muridnya tanya. Percetakan itu hanya nyetak, nggak ngerti isinya. Saya ulangi, percetakan itu hanya nyetak, nggak ngerti isinya. Jadi salah apa benar nggak ngerti, udah yang penting cetak gitu. Loh ini umpamanya kita dalam hal ini mengambil kitab, mengambil buku agama tanpa kita memperhatikan hal-hal detail seperti ini, fatal nanti. Dikiranya atau niatnya benar, ternyata dapat barang yang salah. Kayak tadi itu, Al-Qur'annya bungkusnya bagus, sampulnya bagus, modelnya bagus, tapi kurang satu, tidak ada lajnah pentasheh Al-Qur'an. Itu padahal kalau dalam undang-undang itu kemarin kita bahas, ini semestinya nggak boleh dipasarkan kalau tanpa ada rekomendasi dari lajnah pentasheh Al-Qur'an, semestinya nggak boleh. Kalau ada temuan ini bisa diangkut ini. Tapi kan nggak semua orang ngerti. Kitabnya bagus, dipasarkan dengan baik, dibaca itu, oh masya Allah, judulnya tuh ngeri. Terjemah tanpa takwil. Wah ini kan luar biasa. Artinya kan ada ulama, ada orang itu mengatakan nggak boleh mentakwilkan Quran. Maka ketika Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa dimaknai Allah berada di atas itu. Karena nggak boleh mentakwil. Wah ini kok seperti ini. Ternyata nggak ada lajnah pentasheh Al-Quran. Makanya mohon maaf kan sering ada di video rame, ini Al-Quran palsu sebagainya. Coba itu dicek, itu ada lajnah pentasheh Al-Quran apa enggak? Kalau ada, itu biasanya di sebagian samping atau belakang itu ada catatan, bila Anda menemukan tulisan yang salah pada Al-Quran ini, sampaikan atau hubungi nomor ini, akan diganti yang baru. Saya ulangi, kalau Al-Quran pasti begitu, yang sesuai lajnah. Umpamanya, oh ini kok begini ya, langsung di bagian belakang ada, bila Anda menemukan yang salah, maka hubungi nomor ini, maka akan diganti yang baru. Bahkan salah satu guru tafsir saya itu, beliau itu pekerjaannya dari satu toko ke toko yang lain. Beliau itu selain ngajar, beliau itu diberi satu amanah untuk ngecek Al-Quran di pasaran. Maka Al-Quran yang di pasaran itu beliau biasa datang lihat-lihat ini, oh ini salah, beliau langsung lingkari terus dilaporkan gitu. Tugasnya memang ngecek di lapangan, karena beliau tidak hanya sebagai seorang hafid tapi ahli tafsir. Itu oh kok ini salah, ini langsung dilaporkan ya Pak ya. Lah dalam hal ini kenapa? Untuk menjaga Al-Quran dan untuk kehati-hatian dalam memahami Al-Quran.
Ya semoga kita semuanya ini termasuk orang-orang yang bisa diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan yang siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jelas ya Pak ya? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya ini kemudahan dalam ibadah. Semoga keluarga kita semuanya oleh Allah dijadikan keluarga-keluarga yang barokah dan solih-solihah. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.